teman-teman semuanya, kenalin nama aku Dinda. Aku adalah mahasiswa di Universitas Andalas di jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, umur aku saat ini 22 tahun. Jadi, aku dikategorikan sebagai seorang Gen Z. Nah, di video kali ini juga aku bakalan cerita-cerita nih soal Gen Z. Pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya apa sebenarnya yang ngebedain antara Gen Z dengan generasi-generasi sebelumnya? Kenapa kayak di media sosial itu seliweran tentang Gen Z ini kayak sering banget dibicarakan, entah itu dalam dunia kerja, pendidikan, atau juga bisnis. Nah, di video kali ini aku juga bakalan share informasi objektif tentang Gen Z, di mana generasi ini sering disebut sebagai pengubah permainan di abad ke-21. Nah, generasi Z itu adalah kelompok kelahiran antara tahun 1997 sampai 2012. Nah, mereka itu tumbuh di era internet, media sosial, dan juga smartphone. Bahkan bisa dibilang generasi ini adalah generasi pertama yang gak pernah mengalami dunia koneksi tanpa digital. Nah, karakter utama yang mencolok dari Gen Z ini adalah kemandirian dalam belajar. Nggak seperti generasi sebelumnya yang sangat mengandalkan sistem pendidikan formal. Gen Z itu terbiasa mencari jawaban sendiri lewat internet. Mereka tuh bisa belajar skill baru dari YouTube, TikTok, bahkan bisa juga forum-forum online seperti Reddit dan juga Quora. Nah, hal ini tuh tentu aja menjadikan mereka tuh sebagai generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Tapi di sisi lain, pola belajar ini juga menghadirkan tantangan baru. Banjir informasi dan kurangnya pendalaman, banyak yang tahu sedikit tentang banyak hal, namun gak juga mendalami satupun secara serius. Nah, yang kedua, Gen Z ini tuh sangat mengedepankan nilai-nilai sosial. Mereka itu lebih cenderung terbuka terhadap isu-isu keberagaman, kesetaraan gender, lingkungan hidup, dan juga hak asasi manusia. Generasi ini tuh nggak ragu buat menyuarakan pendapat mereka secara terbuka, entah itu di ruangan publik maupun di media sosial. Nah, misalnya nih, kayak kasus pelecehan seksual atau juga perubahan iklim, Gen Z itu nggak segan membuat petisi, membagikan edukasi, atau juga bahkan menggelar aksi solidaritas. Bagi mereka, menjadi peduli adalah bagian dari identitas. Nah, yang ketiga, ada Gen Z itu punya hubungan yang kompleks dengan teknologi. Di satu sisi, mereka itu sangat fasih menggunakan teknologi. Dalam hitungan detik, mereka itu bisa ngedit video, bikin konten kreatif, dan juga nyebarin ke ribuan orang. Tapi di sisi lain, teknologi itu juga menjadi tekanan tersendiri untuk Gen Z. Nah, banyak dari mereka itu merasa terjebak dalam standar pencitraan di media sosial, seperti kecemasan, perbandingan sosial, rasa kurang berharga, menjadi isu nyata yang sering dihadapi Gen Z pada saat ini. Makanya nggak jarang banyak seliweran di TikTok soal Gen Z dan mental health-nya. Nah, bahkan juga dari data WHO nunjukin bahwasannya gangguan kecemasan pada Gen Z itu meningkat drastis pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Nah, terutama sejak maraknya penggunaan media sosial. Yang keempat, itu ada dari sisi konsumsi dan juga ekonomi. Nah, Gen Z itu lebih cenderung selektif. Mereka tuh nggak hanya beli produk karena murah atau juga populer, tapi juga mempertimbangkan nilai dari brand-brand yang dia beli. Apakah brand itu ramah lingkungan, apakah mereka tuh mendukung hak pekerja. Gen Z itu lebih suka membeli dari merek yang punya misi sosialnya. Gak heran kalau banyak perusahaan itu mulai nih mengubah citra mereka agar lebih relevan dengan pasarnya Gen Z. Bahkan dalam dunia kerja, Gen Z itu lebih memilih tempat yang fleksibel dan inklusif daripada yang hanya nawarin gaji yang tinggi. Nah, yang terakhir, yang perlu kita pahami bahwasanya Gen Z itu bukan generasi yang mudah dimengerti. Mereka itu bisa sangat aktif, tapi juga bisa cepat lelah. Mereka itu vokal di dunia maya, tapi bisa sangat pendiam di dunia nyata. Mereka tuh kreatif, tapi sering ragu terhadap masa depan. Itulah mengapa. Untuk memahami Gen Z, nggak hanya bisa sekedar melihat dari permukaan di balik semua konten TikTok dan juga filter Instagram. Ada banyak kisah, keresahan, dan juga harapan yang mereka simpan. Gen Z itu adalah potret generasi yang berusaha menyeimbangkan dunia digital dan juga realitas sosial. Mereka itu tidak sedang mencari tempat, membangun identitas, dan juga menciptakan perubahan dengan cara yang tidak selalu kita pahami. Jadi, penting bagi kita sebagai teman, pendidik, orang tua, atau rekan kerja untuk berhenti menghakimi dan mulai untuk mendengarkan.
Karena memahami Gen Z itu bukan hanya tentang mengenali tren baru, tapi tentang memahami bagaimana mereka ingin hidup dan dihargai sebagai seorang manusia.